Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Meilindasari dari Farmasi 17B, Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan mempresentasikan hasil dari review jurnal bahan alam bahari. Jadi ini adalah jurnal yang saya pakai. Bisa dilihat sendiri. Dan ini judulnya. Kita langsung saja ke pendahuluan. Jadi, spons laut memberikan contoh klasik kemitraan mikroba makrofunal yang telah menjadi sumber produktif untuk penemuan senyawa bioaktif. Produk alami adalah molekul organik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme dan mewakili titik awal sebagian besar obat anti-infeksi dan anti kanker yang ada di pasaran saat ini. Senyawa bioaktif sering berkaitan dengan invertebrata laut, termasuk spons, bryozoa, moluska, dan tunicata. Baru-baru ini, mikroorganisme laut telah diakui sebagai sumber produktif dari metabolit sekunder baru. Sampai saat ini, sebagian besar produk alami yang berasal dari bakteri laut muncul dari sejumlah kecil kelompok taksonomi yang meliputi Streptomyces, Alteromonas, Pseudomonas, Vibrio, Agrobacterium, dan Cyanobacteria. Kumpulan invertebrata mikroba laut ini juga menghasilkan senyawa beracun untuk mencegah kolonisasi oleh spesies mikroba tidak menguntungkan lainnya. Menariknya, beberapa molekul kecil yang diisolasi dari motozoa laut menunjukkan kesamaan yang mencolok dengan metabolit prokaryotik. Dengan demikian, telah disarankan bahwa sumber dari banyak bioaktif ini sebenarnya adalah mikroorganisme simbiosis. Ulasan ini menunjukkan potensi besar jamur turunan spons dalam aspek terapeutik. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian ini berfokus pada eksplorasi ceruk laut untuk mengisolasi dan mengkarakterisasi setidaknya satu senyawa bioaktif baru yang dapat diformulasikan untuk tujuan klinis. Nah, jadi ini adalah metodenya. Metodenya itu menggunakan difusi sumuran. Alatnya itu ada seperangkat alat gelas, FTIR, GSMS. Nah, dan ini bahannya ada spons Calisponia spp, strain bakterinya kita menggunakan E. coli dan Staphylococcus aureus. Dan ada bahan-bahan lainnya juga tentunya. Ini hasilnya, tapi mohon maaf saya di sini tidak menjelaskan metodenya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan. Kan di situ ada isolasi jamur dari spons. Jadi itu sampel sponsnya itu pertama-tama dicuci dengan air steril, air suling berbanding air laut 1:1, dan digiling dalam lesung dan alu dalam kondisi aseptik. Nah, terus 1 mili bahan di atas dicampur dengan 9 mili air steril. Yang tadi tuh, yang air suling berbanding air laut. Untuk mendapatkan pengenceran. Pokoknya pengenceran itu diulang-ulang. Setelah melakukan pengenceran, barulah dilakukan pada agar shower rounds dengan teknik lempeng sebar. Plat kemudian diinkubasi pada suhu 27 derajat Celcius selama 5 hari. Setelah 5 hari, plat diperiksa dan kultur murni diisolasi pada plat agar murni. Miselia jamur dihomogenisasi menggunakan air laut. Kemudian
Biomasa diekstraksi komponen aktif biologis yang dilakukan dengan pelarut yang berbeda dalam urutan polaritas peningkatan, heksana, etil asetat, dan metanol dengan perendaman pada suhu kamar. Kemudian si residunya itu atau ekstrak kasarnya itu yang diperoleh akhirnya dikeringkan di bawah rotary vakum evaporator dan disaring terhadap 2 bakteri patogen manusia menggunakan metode difusi cakram agar. Kemudian di jurnal ini juga menggunakan uji antibakteri. Aktivitas antibakteri dilakukan terhadap bakteri gram negatif patogen manusia, yaitu E. coli dan dan gram positif Staphylococcus aureus dengan metode difusi sumuran. Terus ada pemurnian dan karakterisasi metabolit aktif. 1 mili ekstrak jamur dicampur dengan 1 gram silika gel dan dimuat pada kolom silika gel yang dikemas dengan heksana dan dielusi dengan heksana dan kloropom. 9:1 hingga 1:9 dan 100% kloropom. Diikuti dengan etil asetat dan metanol. 9:1 hingga 1:9 dan 100% metanol. Kemudian, absorbansi fraksi yang dielusi diukur dalam spektrum UV visible. Spektrometri massa kromatografi gas atau GCMS yang dilengkapi dengan Egilen 5975 inert XL MSD digunakan untuk analisis metabolit sekunder bioaktif. Spektroskopi inframerah digunakan untuk menyelidiki dan memprediksi setiap interaksi fisikokimia antara komponen yang berbeda dalam formulasi menggunakan FTIR. Spektrum yang diperoleh melalui sampel tersebut dibandingkan dan diinterpretasikan untuk pergeseran puncak fungsionalnya. Nah, jadi langsung aja ke hasilnya. Di sini yang pertama ada isolasi jamur dari spons. Identifikasi spons dikonfirmasi sebagai Calisponia spp berdasarkan morfologi spikula. Ada 6 jamur terkait yang berbeda seperti Aspergillus niger, Aspergillus flaccus, Hippocrea lixi, Trichoderma hypericum, Eurotium amstellodami, dan jamur yang tak terkenal lainnya. Terus yang kedua itu ada aktivitas antibakteri dari jamur yang diisolasi. Jadi ekstrak etil Aspergillus flaccus menunjukkan hasil yang menjanjikan dengan aktivitas maksimum terhadap 2 patogen manusia yang signifikan, yaitu Staphylococcus aureus dan E. coli. Zona penghambatan menggunakan Aspergillus flaccus. Biomasanya diukur sebagai 31 mm untuk E. coli dan 18 mm untuk S. aureus. Filter jamur lebih efektif dengan menghasilkan zona hambat 42 mm untuk E. coli dan 27 mm untuk S. aureus. Yang ketiga, karakterisasi metabolit bioaktifnya. Filtrat jamur kasar dipisahkan menggunakan kromatografi kolom dan praksi 9 menunjukkan absorbansi maksimum. Oleh karena itu, praksi 9 menjadi sasaran analisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif. Hasil kromatografi gas filtrat jamur menunjukkan senyawa aktif Aspergillus flaccus adalah desmethylnomifensin
sebanyak 27,72%, asam 2-butenoat ada 12,29%, asam benzoat 8,62%, dan furofurasanten 6,86%. Nah, ini ada spektrum FTIR-nya. Bisa dilihat spektrum FTIR ekstrak Aspergillus niger dan etil asetat menunjukkan pita pada 3.350. Terus ada 2.945, 2.832, 2.522, 2.227, dan 2.044 sesuai dengan getaran regangan amina primer dan sekunder. Masing-masing sedangkan pita yang terlihat pada 1660 berhubungan dengan amida. Kedua pita yang diamati pada 1447 dan 1115 dapat digunakan untuk peregangan CN atau getaran amina aromatik dan alipatik. Jadi kesimpulannya itu ekstrak etil Aspergillus flavus menunjukkan aktivitas yang maksimal. Aktivitas yang ada dalam ekstrak jamur dengan diameter terkecil dan zona penghambatan dianggap positif. Telah diketahui bahwa beberapa jamur laut menghasilkan metabolit aktif yang disekresikan dari micelia dan filtrat kultur. Dalam studi ini juga filtrat kultur dan biomasa digunakan untuk menunjukkan aktivitas antibakteri yang wajar. Aktivitas yang ada dari filtrat kultur jamur telah dilakukan dan dibuktikan oleh banyak penelitian. Namun rendahnya aktivitas micelia jamur tidak menunjukkan bahwa jamur ini tidak memiliki aktivitas antibakteri. Ekstrak kasar dan fraksi murni Aspergillus spp menunjukkan aktivitas antimikroba. Demikian pula beberapa metabolit isolat laut Aspergillus niger menunjukkan potensi antibakteri dan anti jamur yang mendukung penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika tidak dimengerti atau dalam penjelasannya tidak maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.